Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fariha Siti Azahra dengan NIM 08011182530001 dari kelas L1. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampunya Ibu Anita Desiani, SSI MKOM. Jadi, tugas yang pertama akan saya kerjakan itu adalah menentukan tahun kabisat. Mungkin kita langsung saja ya kepada algoritma deskriptifnya, supaya kita bisa tahu bagaimana alur pemrograman untuk menuju ke C++-nya. Jadi di sini adalah algoritma deskriptifnya itu kita yang pertama adalah memulai terlebih dahulu ya statement. Nah, yang kedua setelah kita memulai statement itu kita akan memesan dulu terlebih dahulu variabel tahun yang bertipenya integer. Jangan float ya, karena misalnya tahun, gimana misalkan tahun koma, kan tidak mungkin. Berarti tahun itu merupakan bilangan bulat, jadi menggunakan integer. Setelah itu, cetak ke layar. Jadi ini adalah cout. Cout-nya itu adalah masukkan tahun. Jadi program meminta kita untuk memasukkan tahun, memerintahkan kita untuk memasukkan tahun. Nah, setelah itu menunggu masukan dari layar ataupun keyboard kita kan. Dan kemudian kita menyimpan variabel. Kita memasukkan variabel tahun ke dalam tahun ini. Nah, setelah kita memasukkan tahun nih, kita akan mengecek kondisi apakah tahun itu sisa hasil bagi tahun dengan 4 itu menghasilkan 0. Jika tidak, dia tampilkan bukan tahun kabisat dan program pun akan berakhir gitu kan. Nah, jika iya, berarti dia akan lanjut nih ke kondisi yang kedua. Di kondisi kedua ini, apakah sisa hasil bagi tahun dengan 100 itu menghasilkan 0? Jika tidak, ya dia berarti menampilkan itu adalah tahun kabisat dan program pun akan selesai. Jika iya, berarti dia lanjut nih ke kondisi yang ketiga. Di kondisi yang ketiga, kita cek lagi, apakah sisa hasil bagi tahun dengan 400 itu menghasilkan 0. Jika iya, berarti dia adalah tahun kabisat dan program pun akan selesai. Jika tidak, ya berarti kebalikan dari tahun kabisat. Berarti dia bukan tahun kabisat dan program pun akan berakhir. Kemudian selesai. Mungkin kita langsung saja masuk ya kepada eh, pemrograman C++-nya. Ini saya share screen dulu. Jadi yang pertama itu, em, nih, belum. Jadi yang pertama itu kita memasukkan terlebih dahulu struktur umum dari C++ ini. Yang pertama itu adalah include IOStream. Jadi ini tuh fungsinya untuk memasukkan em, library iostream ke program. Jadi library ini tuh berisi alat input dan juga output. Misalnya si in dan juga si out. Si in itu buat input dan juga si out itu buat output ke layar. Jika baris ini tuh nggak ada, include iostream ini tuh nggak ada, perintah si in dan si out tuh bakalan error karena C++ itu nggak kenal ya si in dan si out itu apa. Selanjutnya itu adalah using namespace std. Jadi supaya tuh kita nggak perlu lagi untuk nulis std berulang-ulang. Sebenarnya si out itu tuh nama lengkapnya std kemudian si out dan si in juga std si in. Jadi kita tuh nggak perlu lagi untuk nulis std dan std si out dan std si in berulang-ulang. Cukup dengan menuliskan struktur umum dari using namespace std-nya aja. Oke, selanjutnya itu adalah in main. Sesuai dengan namanya, ini adalah fungsi utama dari program C++. Jadi program ini tuh selalu mulai dijalaninya itu dari main buka kurung ini, mau kodenya sepanjang apapun. Jadi ini tuh fungsinya untuk ya fungsi utama lah intinya main main buka kurung itu. Nah, kalau ini tuh fungsinya untuk mengembalikan nilai bilangan bulat. Biasanya di akhirnya tuh ada kayak return 0, tapi di sini tidak dipakai ya karena em, kayak boros-boros saja. Kita kan ada pakai kurung kerawal itu, jadi cukup pakai itu saja. Mungkin itu saja penjelasan dari apa struktur umum dari C++-nya. Selanjutnya kita akan masuk nih ke deklarasi variabel. Nah, di deklarasi variabel ini kita memasukkan variabelnya itu hanya tahun karena kan hanya tahunnya yang ingin kita cek tahun itu tuh kabisat atau enggak gitu. Untuk tipenya sendiri itu adalah tipenya integer karena dia bertipe bilangan bulat. Jika tahun bilangan koma kan tidak mungkin ya. Oke, selanjutnya program itu akan memerintahkan kita untuk memasukkan tahun tersebut itu apa. Jadi di sini diisinya gitu. Untuk tanda petik dua di sini juga sebagai menandakan bahwa itu tuh yang mau kita masukkan gitu, perintah dari program untuk kita.
Selanjutnya, siin tahun. Jadi, siin tahun itu artinya program membaca inputan tahun yang telah kita masukkan ke program. Misalnya tahun 2000. Nah, maka program akan menyimpan atau membaca tahun 2000 itu sebagai program yang akan dijalaninya. Gitu. Selanjutnya, setelah kita memasukkan tahun, kita akan program akan mengecek kondisi nih, apakah sisa hasil bagi 2000 tadi atau tahun dengan 4 itu menghasilkan 0. Nah, sesuai dengan algoritma deskripsi tadi, berarti jika 2000 tadi, sisa hasil bagi 2000 dengan 4 itu menghasilkan 0, iya kan? Nah, jika iya, berarti dia lanjut nih ke kondisi yang kedua, sesuai dengan deskriptif tadi kan? Jika iya, berarti dia lanjut ke kondisi yang kedua. Nah, di kondisi yang kedua ini kita cek lagi, apakah sisa hasil bagi 2000 dengan 100 itu menghasilkan 0? Iya kan? Berarti kalau iya, dia akan lanjut lagi ke kondisi yang ketiga. Kalau enggak, ya berarti bukan tahun kabisat dan program pun akan selesai gitu. Nah, di kondisi yang ketiga ini dia cek lagi apakah sisa hasil bagi tahun atau 2000 tadi dengan 400 itu menghasilkan 0. Jika iya, berarti dia adalah tahun kabisat dan program akan selesai. Kalau tidak, ya berarti kebalikan dari tahun kabisat berarti bukan tahun kabisat dan program pun akan selesai. Mungkin kita bisa running terlebih dahulu ya. Di sini em, untuk else ya berarti ini kan penutupnya. Jika tahun ini, jika sebagai tahun dengan 400 itu menghasilkan 0, berarti dia tahun kabisat. Kalau enggak gimana gitu. Berarti ini tulisnya adalah else ya. Berarti kalau enggak bukan tahun kabisat. Jadi gitu. Untuk ini juga jika bukan ya berarti dia tahun kabisat. Ini adalah kondisi yang kedua tadi, ini kondisi yang pertama. Jadi program akan menutup dulu kondisi yang terakhir kita jalanin supaya nggak kebalik-balik gitu. Nah, ini adalah penutup di semua program ya menggunakan tanda kurung kurawal tadi. Oke, jadi ini programnya hanya sampai 24. Mungkin kita akan running terlebih dahulu yang seperti aku tadi bilang, mungkin kita akan masukkan tahun 2000 dulu ya. 2000. 2000. Nah, 2000 itu tahun kabisat. Jadi 2000 itu memenuhi kondisi yang dijalanin tadi. Jadi 2000 itu kan sisa hasil bagi dengan 4 menghasilkan 0. Jika iya, kita lanjut ke kondisi 2. Di kondisi 2 dicek lagi nih. 2000 itu sisa hasil bagi dengan 100-nya 0 nggak? Iya kan? Kita berarti lanjutin ke kondisi yang ketiga. Di kondisi yang ketiga itu, kita cek lagi apakah 2000 itu sisa hasil bagi dengan 400 itu menghasilkan 0. Iya kan? Berarti em, kalau iya berarti dia adalah tahun kabisat dan program pun akan selesai gitu. Oke, kita mungkin lanjut untuk ke sudokot, sudokotnya. Nah, di pseudocode ini seperti halnya sama dengan C++, akan tetapi beda di ya beda sintaks lah ya. Oke, mungkin di pertama itu kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu ya variabel tahun yang bertipenya integer. Kemudian kita memulai. Nah, jika di C++ itu kan mulai dulu ya baru deklarasi variabel. Tetapi jika di pseudocode ini mirip dengan Pascal sih penggunaannya, sintaksnya. Jadi ini adalah deklarasi variabel terlebih dahulu baru kita memulai. Setelah itu, program akan meminta kita untuk menginputkan nih nilai masukan tahun ini. Setelah itu kita masukkan tahun dan program pun akan membacanya untuk dijalankan kondisi. Nah, di kondisi ini kita tuh ngecek lagi jika jika sisa hasil bagi tahun, mod ini sisa hasil bagi ya. Hasil bagi dengan 4 itu menghasilkan 0. Ya, berarti kalau iya tadi kan dia lanjut ke kondisi 2, kalau bukan ya berarti dia tahun kabisat. Bukan, dan kalau bukan ya berarti tahun kabisat gitu cara membacanya. Dan selanjutnya dengan kondisi yang ketiga ini. Selanjutnya untuk misalnya yang kondisi yang kedua tadi kan, apakah sisa hasil bagi tahun 2000 tadi dengan 100 itu menghasilkan 0? Jika iya, berarti dia lanjut ke kondisi 3. Kalau tidak, ya berarti dia tahun kabisat dan program akan selesai. Jika tidak, ya berarti em, jika tidak, berarti dia tahun kabisat dan program pun akan selesai gitu. Nah, ini untuk pseudocode-nya. Mungkin kita akan lanjut ke flowchart. Nah, ini adalah N untuk di akhir program.
N menggunakan tanda E-nya itu adalah besar dan juga menggunakan titik. Nah, untuk flowchart-nya itu, yang pertama adalah kita menggunakan simbol terminator ini atau bentuknya oval kayak gitu, supaya ini tuh adalah ini tuh sebagai em, tanda menandakan awalan dan akhiran dari bagian flowchart yang akan kita lakukan berdasarkan berdasarkan program yang kita jalanin tadi. Mau itu pseudocode, mau itu pseudocode, C++-nya. Nah, untuk mulai itu saya menggunakan bahasa Indonesia mulai dan juga maka di akhirnya itu menggunakan selesai. Jika di sini menggunakan start berarti kita menggunakan end gitu. Nah, setelah itu diagram diagram alir atau garis ini bergerak ke kanan itu. Artinya kita disuruh untuk memasukkan inputan karena ini adalah tandanya simbolnya adalah jajar genjang. Jajar genjang itu fungsinya untuk memasukkan inputan yang mau kita jalanin gitu. Jadi yang kita mau jalanin itu inputannya adalah tahun kan. Jadi kita masukkan tahun di sini sebagai inputan awal. Setelah kita menginput nih tahun, program akan mengecek kondisi kan. Mengecek kondisi itu menggunakan simbol apa belah ketupat atau layang-layang lah ini. Jadi di sini tuh kondisi itu di mana statement-statementnya harus em, terdiri dari satu jawaban benar ataupun salah. Jadi kondisi ini mengecek kondisi dia tuh benar atau salah. Jika benar berarti programnya akan menjalan kemana dan jika salah programnya juga akan berjalan kemana. Nah, untuk tahun tadi misalnya tahun 2000. Tahun 2000 itu sisa hasil bagi dengan 4 yang menghasilkan 0 kan? Jika iya, kita lanjut ke kondisi kedua. Jika tidak, berarti dia bukan tahun kabisat dan program pun akan selesai nih ke sini. Ini tandanya berarti selesai. Jadi arus ini juga sangat berfungsi dengan apa fungsinya sangat penting supaya bisa menandakan oh bahwa yang bukan itu bukan tahun kabisat dan kita akan mencetak selesai. Nah, di kondisi yang kedua ini tahun itu, sisa hasil bagi tahun dengan 100 itu menghasilkan 0. Jika iya, berarti dia akan lanjut nih ke kondisi yang ketiga. Jika tidak, berarti dia tahun kabisat dan program pun mencetak em, dan program pun akan berakhir. Nah, setelah itu di kondisi yang ketiga ini, jika sisa hasil bagi tahun dengan 400 itu menghasilkan 0, jika iya berarti dia adalah tahun kabisat ini mencetak tahun kabisat menggunakan outputannya, menggunakan simbol gajar genjang sebagai inputan dan juga output. Nah, outputnya itu menghasilkan tahun kabisat. Akhir dan akhirnya em, program ini sudah selesai kan? Maka dari itu menggunakan simbol dari terminator atau oval kayak gini. Nah, eh ini adalah flowchart kurang lebihnya seperti ini. Untuk programnya itu, program C++-nya ini yang sudah saya jalanin tadi ya, yang sudah kita jalanin tadi di aplikasi CodeBlocks-nya. Ini untuk penjelasan programnya satu persatu, dari nomor 1 hingga ke nomor em, 24 tadi kan. Oke, untuk penjelasan programnya itu yang pertama adalah include IOStream. Ya, ini untuk memasukkan library IOStream supaya program bisa menggunakan cin dan juga cout. Kemudian yang kedua adalah using namespace std. Jadi supaya kita tuh nggak perlu lagi untuk nulis std cout dan juga std cin. Cukup cout dan cin saja. Yang ketiga adalah in main, yakni fungsi utama program. Program C++ lalu mulai jalannya dari sini. Kemudian yang keempat adalah kurung kurawal ini untuk membuka blok statement dari fungsi main. Kemudian kita masukkan in tahun, variabel yang bertipe integer, deklarasi variabel tahun dengan tipe data integer untuk menyimpan input tahun. Selanjutnya program memerintahkan kita untuk memasukkan tahun nih, yakni menampilkan teks ke layar supaya user tahu harus memasukkan tahun. Selanjutnya adalah in tahun, yakni menerima input dari keyboard dan menyimpannya ke variabel tahun. Selanjutnya kita masuk ke kondisi jika tahun itu sisa hasil bagi tahun dengan 4 menghasilkan 0, yakni pengecekan pertama apakah tahun habis dibagi 4, dipakai untuk membuka blok if. Ini. Kemudian masuk ke kondisi yang kedua, jika tahun habis dibagi 4, lalu dicek apakah habis dibagi 100. Itu kan. Dan seterusnya hingga kita mendapatkan hasil bukan tahun kabisat ataupun tahun kabisat. Kemudian ini menutup blok
menutup blok else. Jadi ini tuh programnya menutupnya satu persatu. Jika itu mempunyai tanda kurung kurawal, berarti yang berakhirnya juga harus mempunyai kurung kurawal. Dan yang program yang nomor 24 adalah menutup blok fungsi main. Artinya program pun akan selesai. Jadi seperti itu. Jadi sudah sudah dijelaskan satu persatu mengenai program C++ nya gimana, kemudian pseudocode, kemudian ada flowchart-nya juga, dan penjelasan program. Mungkin untuk videonya saya akhiri dengan di sini cukup sampai sini saja. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.